Ice cream chillin', chillin', ice cream chillin'. Ice cream chillin', chillin', ice cream chillin'. Ice cream chillin', chillin', ice cream. Halo, selamat pagi teman-teman. Bersama Lintin kembali di sini. Ya, pagi ini saya tidak masak, tidak di kebun. Saya ingin berbagi tentang hidup minimalis sembari ngeteh di depan teras. Jadi nanti kalau ada suara-suara asing dimaklumi teman-teman ya, karena ini kan di luar. Ini saya mau ngeteh sama ditemani sama tempe goreng selimut. Oke. Saya ngeteh dulu. Oke. Jadi begini teman-teman, akhir-akhir ini di Amerika, di mana lagi, di benua Eropa itu sudah mulai, orang-orang sudah mulai menerapkan gaya hidup minimalis. Apa sih gaya hidup minimalis itu? Gaya hidup minimalis adalah konsep di mana menjalani hidup dengan barang sesedikit mungkin dan sederhana, namun fungsinya tuh maksimal. Awalnya saya juga nggak ngerti kok kalau saya ini ternyata sudah juga mengikuti. Sekarang saya nggak sadar saya ikuti. Jadi kalau saya itu saya awali pada Desember. Ya, pada gini, ceritanya begini. Ibu saya kan meninggal 29 Desember tahun 2019. Padahal di rumah ini saya hanya hidup dengan ibu saya. Usia ibu saya meninggal usia 86 tahun, jadi lahir di tahun 33. Tentunya teman-teman paham ya, kalau lahir di tahun sekian itu hobinya apa, kesenangannya apa, tentunya teman-teman paham. Banyak sekali barang-barang yang disimpan di dalam rumah, lalu barang-barang kuno, ya seperti itulah, menyimpan barang intinya. Ibu saya itu senang menyimpan barang, tapi ibu saya itu rajin membersihkan. Dulu masih dinas, itu setiap hari Minggu setelah ibu masakan keluarga, ibu saya itu masak tuh seminggu sekali untuk keluarga hari Minggu, karena ibunya hari Minggu zaman dulu. Jadi kalau nggak dinas Minggu masak untuk keluarga, setelah masak beliau itu selalu membersihkan barang-barangnya, mulai dari furniture sampai buku-buku, lalu pernik-pernik, itu sih saya senang sekali membersihkan itu. Lalu setelah saya pensiun, semakin senang, setiap hari itu digilir bersih-bersih itu. Hari ini bersih-bersih furniture, besok bukan lemari. Tidak bisa seperti itu, saya tidak serutin ibu saya kalau bersih-bersih ya. Jadi saya merasa rumah saya setelah ibu nggak ada, saya selama 6 bulan saya bingung dengan barang-barang di rumah ini. Banyak barang saya tidak bisa kotor kan teman-teman ya, akhirnya kan banyak yang kotor. Akhirnya saya berunding dengan keluarga, bagaimana kalau misalnya kita kurangi barang-barang ini. Lalu saya mulai ada sedikit dulu, saya mulai dari yang berat-berat dulu menuju ke yang ringan. Jadi sebetulnya saya baru tahu bahwa cara hidup minimalis itu banyak cara ya. Yang pertama dengan declutter itu memilah-milah barang, lalu memanage stres, hemat uang, dan mengurangi kesenangan. Untuk saat ini yang saya ikuti yaitu dengan declutter itu memilah-milah barang. Jadi barang yang saya miliki sekarang saya usahakan sesuai dengan fungsinya agar rumah menjadi lebih nyaman untuk ditempati. Jadi saya mengikuti yang nomor 1 dulu ya. Lalu awalnya saya juga bingung, saya urut bagaimana ini ya, karena yang berat sampai ke yang ringan. Awalnya saya bongkar gudang dulu. Sulit rasanya untuk memilah-milah barang itu, karena tentunya saya berpuluhan tahun di sini, tentunya ada hubungan emosional yang erat antara saya dengan barang-barang itu. Saya bongkar gudang, akhirnya saya punya ini kriteria, saya bikin kriteria sendiri bahwa barang yang rusak saya buang, barang yang mungkin tidak saya pakai lagi atau 6 bulan yang lalu tidak saya pakai dan saya nggak ngerti kapan mau pakai lagi, itu saya
saya berikan ke yang membutuhkan. Barang yang saya pakai, saya masukkan kembali, saya tata kembali, sehingga di gudang saya sekarang hanya barang-barang yang saya pakai. Begitu teman-teman ya. Nah, saya tata ulang kembali. Lalu yang kedua, saya membongkar ruang untuk alat masak saya. Kebetulan saya ini hobinya masak. Jadi dulu sebelum pandemi, saya ini kalau ada orang menawarkan barang ke saya untuk masak, alat masak, saya selalu berusaha untuk membeli. Meskipun saya tidak tahu atau belum tahu kapan saya mengeksekusi resep dengan alat itu. Yang penting beli, yang penting punya dulu. Nanti suatu saat kalau misalnya saya butuh, saya punya. Pikiran saya seperti itu. Jadi saya selalu beli. Tapi ternyata setelah saya bongkar ruang alat masak saya, di situ tuh ternyata banyak sekali alat yang double-double. Alat double. Lalu saya juga pernah melakukan hal yang sangat bodoh sekali menurut saya waktu itu, hanya karena ingin saya tuh nggak butuh, saya mau beli barang itu tidak karena kebutuhan, tapi karena saya ingin. Saya pernah ditawarin alat masak, menyenangkan sih alat masaknya, enak, gampang gitu ya, pakai listrik. Saya beli dengan harga yang tidak murah. Barang itu di atas 5 juta. Oke. Saya senang, barang datang dan saya simpan. Saya nggak tahu kapan mau pakai, nggak tahu, pokoknya saya yang penting punya. Saya pikir gitu. Ternyata setelah saya ada resep, saya mau eksekusi dengan alat itu. Setelah saya buka, ternyata listrik di rumah saya ini dayanya kan hanya 1.300. Nah, alat itu 3.500, jadi tidak bisa dipakai alat itu. Frustasilah saya. Kan buang-buang uang, saya jual pun juga siapa yang memerlukan alat seperti itu. Akhirnya saya rondeng, hanya dihargai 50.000. Nah, itu kebodohan yang sudah saya lakukan. Ya. Dan itu juga pelajaran buat saya untuk saat ini. Dan dengan adanya pandemi itu saya banyak belajar. Saya nggak pernah keluar, saya tidak banyak membeli barang. Jadi sekarang barang-barang yang layak pakai, alat-alat masak yang layak pakai, tapi double atau saya tidak menggunakan lagi, sudah saya berikan pada orang yang membutuhkan. Orang-orang yang senang memasak tapi dia belum punya alat itu, saya berikan aja. Tapi untuk alat yang memang saya masih gunakan, saya simpan. Sekarang makan ayam, besok makan ayam. Setiap hari ayam, memang semua pasti suka. Ayam. Ruang alat masak saya sekarang sudah lebar, terasa lebar. Karena hanya separuh barang yang saya masukkan. Lalu yang ketiga, saya membongkar lemari pakaian dan kerudung. Saya ini punya kebiasaan senang mengkoleksi ya. Saya senang mengkoleksi kain, lalu saya jahitkan. Rutin dulu saya lakukan seperti itu. Tetapi lama-lama kok ngapain saya nggak pernah keluar. Apa? Akhirnya saya bongkar lemari saya. Untuk lemari pakaian dan kerudung itu saya bongkar. Saya bagi 3 bagian. Bagian yang pertama, baju dan kerudung yang masih saya gunakan. Bagian kedua, baju dan kerudung yang memang sudah tidak saya pakai tapi layak pakai, masih sangat layak pakai, saya berikan ke yang membutuhkan. Yang ketiga, barang yang nggak tahu ini masih ada hubungan emosional lagi ya, masih kan seneng tapi nggak tahu makainya kapan, itu saya taruh di kontainer plastik, saya keluarkan dari dalam lemari, terus saya simpan gitu aja. Kalau nanti ini sampai 6 bulan ke depan tidak saya pakai, berarti baju ini harus saya keluarkan, baju ini harus saya keluarkan. Jadi saya caranya gitu. Yang pertama oke, saya masukkan lemari kembali. Yang kedua, yang saya pakai, saya berikan orang.
Yang ketiga yang mungkin ini saya simpan 1 bulan lagi, kalau ini tidak saya utik nanti harus saya keluarkan. Itu cara saya untuk apa? Untuk memutus apa hubungan emosional saya dengan barang itu, dengan baju-baju itu. Tapi ada kecualinya, daster. Teman-teman, kalau daster saya tidak akan mengeluarkan apapun itu alasannya, karena untuk saya semakin banyak robekan daster itu saya makin nyaman, tidur jadi pules, enak, ingin bekerja di rumah pun juga enak dengan daster itu yang sobek gitu. Jadi kalau daster memang tidak saya keluarkan, bagaimana tuh juga nanti kalau memang udah nggak layak, bener-bener sangat nggak layak, baru saya potong-potong, saya jadikan lap. Itu teman-teman ya. Jadi itu. Lalu untuk dapur juga begitu. Saya tuh ada rak untuk bumbu, itu saya keluarkan, yang sudah kadaluarsa saya buang. Yang memang saya pakai masih bagus, saya kembalikan lagi ke raknya, sambil saya lap, saya bersihkan, jadi saya lega di situ. Lalu tempat rak itu, rak piring di situ juga saya pilih yang kan saya cuma 1 orang, berapa piring yang mau saya pakai, jadi saya sesuaikan dengan ini. Saya kan ada teman juga, saya mengundang teman kan paling banyak 5 orang dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi seperti ini paling 4-5 orang saya undang untuk sekedar sarapan atau apa. Jadi saya tidak memerlukan banyak barang untuk saya gitu ya. Jadi yang sudah ini saya keluarkan. Lalu untuk kamar mandi ya. Untuk kamar mandi kebetulan kan rumah kami ini kos-kosan yang terpisah antara saya dengan kos, itu pintunya terpisah. Saya menempati rumah induk, dan di sini kan semua kamar ada kamar mandi, sehingga kamar mandi saya pribadi itu kan hanya saya yang pakai, jadi tidak banyak barang. Akhirnya yang saya keluarkan semua botol-botol sampo yang cuma pakai paro, yang apa itu saya keluarkan, saya buang. Jadi saya hanya memakai yang memang betul-betul saya pakai. Jadi hanya sampo, sabun, pasta, sikat gigi, hanya itu aja sudah. Kamar mandi saya, jadi nggak ada macam-macam, nggak ada isinya. Jadi itu saya keluarkan semua botol-botol dan lain sebagainya, dan saya beri dibersihkan juga untuk alas kesetnya juga kami bersihkan, kami ganti setiap 3 hari sekali kami ganti. Lalu setelah kamar mandi ya, saya membongkar halaman rumah. Jadi begini teman-teman, ibu saya itu kan senang tanamannya itu berbagai macam. Dia memang menyenangi tanaman, sayang sekali dengan tanaman. Saya mungkin passion saya nggak di situ, jadi saya ini kurang dalam merawat, itu kurang. Akhirnya banyak yang mati. Setelah itu saya ada banyak tanaman yang mati. Lalu saya berunding dengan keluarga, bagaimana ya kalau misalnya halaman itu ditombak, dikeluarkan, ditiadakan, jadi bisa untuk parkir, menyediakan anak-anak kos yang membawa kendaraan, jadi bisa diparkir kan. Pagar mundur, ini mungkin kelihatan ya, pagar mundur sampai dengan dekat teras. Terus saya mikir, meskipun saya tidak menyenangi tanaman, tetapi saya ini pengen hijau, pengen ya sedikit ada hijaunya lah. Saya minta ke keluarga dikasih kolam supaya dingin.
Akhirnya dibikinkan kolam ini teman-teman. Ini sepanjang teras kami ini ada kolam kecil yang lebarnya sekitar mungkin cuman 25 cm mungkin lebarnya, tapi panjangnya sepanjang ini ya. Dan saya karena saya ini pernah memelihara ikan hias dan sering mati, akhirnya akhir-akhir ini saya isi kolam saya dengan ikan melati yang tidak perlu perawatan jelimet, asal dikasih makan selesai. Jadi tidak sulit, tidak matian. Karena kalau ikan mati saya juga ikut sedih gitu loh. Nah itu mempengaruhi pikiran saya nanti kalau ada ikan mati pagi saya lihat ada mati ikan mati, perasaan saya juga sedih. Daripada begitu, itu saya beri ikan melati. Lalu pemilihan tanaman. Kalau ibu saya dulu tanamannya itu senang yang unik-unik. Kalau saya ambil yang biasa-biasa aja. Nih, kayak serigati ini. Saya ambil yang seperti ini. Karena apa? Perawatannya mudah, hanya disiram aja. Saya tidak pernah memupuk ini karena ini dengan air kolam. Air kolam ini kan banyak ikannya, sehingga kan banyak kotoran ikannya. Berarti banyak nutrisi di situ. Jadi air kolam ini saya siramkan ke sini sebagai pupuk. Jadi saya sudah mengirim pupuk. Kalau yang di depan itu di pinggir-pinggir ini saya memakai sistem kapiler. Karena apa? Hemat air, hemat tenaga perawatan. Dan saya juga menanamnya juga enggak yang macam-macam. Saya menanam sayuran yang memang untuk kebutuhan saya sehari-hari. Ya saya suka aja, saya nanam sawi, kangkung, bayam, hanya itu aja. Saya tanam di situ. Saya juga polybag dengan pengairannya sistem kapiler. Jadi saya kalau nyiram pagi itu sudah saya masukkan di selangnya, saya masukkan di salah satu lubang putihnya, pipanya sudah saya tinggal. Nanti 4 jam bisa matikan. Jadi tidak perlu perawatan yang khusus. Ya. Jadi saya betul-betul mengurangi beban pekerjaan, mengurangi sesuatu yang harus saya rawat. Jadi semakin kesini semakin saya kurangi. Dan itu tidak bisa satu kali teman-teman, ini namanya perawatan ya. Jadi saya kalau misalnya seperti lemari bongkar ulang itu saya lakukan per 3 bulan. Itu mesti dari saya keluarkan. Jadi nggak bisa sekali jalan, sekali pengen ngeluarin barang terus sampai seumur hidup akan begitu enggak. Jadi tetap ada periodenya, ada tetap misalnya dapur itu juga harus ada periodenya, gudang, lemari, lalu ruang tamu, kamar, semua itu ada periode-periodenya. Selain yang rutin tiap hari ya, untuk sampah itu standar. Tapi kalau untuk mengeluarkan barang, memilah, itu ada waktu tertentu. Saya punya catatannya. Oh ini bulan ini sudah harus waktunya. Itu saya ini teman-teman. Jadi saya merasa nyaman sih dengan hidup seperti ini. Maksud saya juga tidak menghilangkan apa yang ibu saya senangi, yang ibu saya nostalgia ibu saya, tidak. Saya tetap ada barang-barang yang ibu saya senangi, ibu saya sayangi. Sofa kuno, kursi kuno, tetap ada di sini. Lemari-lemari kuno tetap ada. Tapi kalau yang perlu perawatan seperti kuningan kuno, saya nggak sanggup. Lalu piring-piring kuno itu piring apa itu namanya yang hias-hias kuno, saya nggak sanggup karena itu saya harus naik-naik lalu lap satu-satu kembalikan lagi. Kuningan juga begitu kan ya, untuk tanaman, untuk minum itu cangkir-cangkir itu harus rutin. Kalau ibu saya dulu rutin, nggak pakai bakso, ibu saya masih pakai asam Jawa itu sama abu. Itu rutin, begitu sudah nonton TV nyaman ibu saya. Nah, saya nggak bisa seperti itu, makanya saya keluarkan teman-teman. Ini kesimpulannya ya, gaya hidup minimalis itu sifatnya sangat personal. Jadi tiap orang yang menjalankannya punya penerapan yang berbeda.
karena pola pikir dan kebutuhan yang berbeda, dan tentunya pola hidup minimalis itu tiap orang kita masing-masing berbeda. Saya, adik saya, kakak saya tentunya punya cara sendiri-sendiri yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Kalau ya penerapannya tentunya berbeda teman-teman ya. Gaya hidup minimalis itu yang seperti apa itu nggak bisa harus begini, nggak bisa, tergantung orang yang sangat personal sifatnya. Lalu hidup minimalis itu teman-teman bukan berarti hidup dalam kekurangan, tetapi hidup dalam kesadaran. Maksudnya sadar apa yang penting untuk kita, yang penting keluar. Sadar apa yang membuat kita bahagia, pasti barang yang kita bahagia. Kadang-kadang pengaruh apa yang terempel nggak membuat kita bahagia, keluarin aja. Atau kita punya barang kayak guci-guci dan bisa keluarin, udah bisa keluarin gitu. Guci-guci ibu saya kadang saya keluarin karena saya tidak bahagia dengan itu. Kalau tidak bahagia kenapa? Saya harus membersihkan, saya harus angkat-angkat bunga-bunga artifisial, itu tidak susah keluarkan. Tentunya dengan dengan pasti dan keluarga ya tentunya ya. Lalu sadar dengan apa sih yang bernilai buat kita. Saya jadi tahu apa sih yang bernilai buat kita. Saya jadi tahu apa sih yang bernilai buat saya. Kan nggak semua barang itu bernilai buat kita. Apa yang kita nyimpan barang yang tidak bernilai buat kita. Tentunya berbeda ya, kita masing-masingnya bernilai buat saya dengan bernilai buat teman-teman tentu berbeda. Jadi hidup minimalis itu yang jelas lebih nyaman dan lebih bahagia. Rumah juga tidak berat. Ini rumah banyak berat kalau banyak barang di sini. Jadi saya kurangi, saya merasa lebih nyaman, lebih bahagia. Teman-teman nih, saya kira cukup. Saya berbagi dengan cara minimalis karena saya mau mengikuti tempe. Ini tempe selimut teman-teman. Ayam, kok datang malas di dapur seperti ini. Udah cukup buat saya untuk sarapan. Nah, terus untuk makan itu malas karena nggak ada temannya. Kalau dulu ada ibu saya. Jadi kalau kami bersama, kami ngobrol, enak. Nah, saya rutin. Tapi kalau akhir-akhir ini sudah nggak rutin. Saya kalau misalnya males di dapur, ya udah seadanya aja. Kayak pengen apa ya aja yang saya makan. Kadang-kadang kurang sehat teman-teman ya. Gorengan juga kurang bagus. Tapi dulu lagi. Oke teman-teman. Saya sudahi, semoga bermanfaat. Tentunya kalau teman-teman mau memulai hidup minimalis, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Tidak akan sama satu dengan yang lain. Tapi yang jelas hidup minimalis itu nyaman. Sadar apa yang penting buat kita, bikin bahagia, bernilai apa, kita tahu apa yang bernilai buat diri kita. Oke. Dan hidup minimalis itu kita berbagi, bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan. Kadang-kadang yang kita simpan sesuatu yang layak, bagus, nggak kita pakai, kita simpen aja. Padahal orang lain yang membutuhkan, sangat membutuhkan. Mereka mau membeli mungkin juga mikir. Nah, kalau misalnya kita hibahkan, membantu. Oke teman-teman, terima kasih. Dah.